Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Bantuan tak tepat sasaran, warga datangi rumah Kades Seibamban Kecamatan Batang Serangan Langkat. Satu rumah di Kecamatan Siantar, Simalungun rubuh diterjang banjir. New normal di Parapat masih tahap uji coba. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Pemirsa, ratusan warga mendatangi rumah Kepala Desa Seibamban, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Warga mempertanyakan bantuan COVID-19 yang tidak transparan dan dinilai tidak tepat sasaran. Ratusan warga Desa Seibamban, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, mendatangi rumah Kepala Desa. Ratusan warga yang didominasi oleh kaum ibu ini mempertanyakan pembagian bantuan sosial COVID-19 yang tidak tepat sasaran dan tidak transparan. Warga juga meminta Kepala Desa Ahmadi untuk mengundurkan diri karena warga sudah tidak percaya atas kepemimpinannya sebagai Kepala Desa Seibamban. Warga menduga pendataan dan pembagian bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Langkat dan bantuan sosial tunai yang bersumber dari dana desa tidak transparan dan tidak tepat sasaran. Namun setelah didatangi di rumahnya, Kepala Desa tidak berada di tempat tanpa ada satupun warga yang tahu keberadaannya. Bahkan Kepala Dusun setempat tidak tahu kemana perginya Kepala Desa mereka. Saya minta keadilan bantuan COVID. Ibu nggak dapat Bu ya? Enggak, Jadi banyak Bu warga yang nggak dapat Bu? banyak. Yang dapat itu aja. Oh yang dapat itu aja Bu ya? Jadi apalah harapan Ibu Bu kepada pemerintah? Harapan ibu pemerintah yang adil, semua kena dampaknya. Camat Batang Serangan Ari Ramadhani langsung mengajak beberapa perwakilan warga yang melakukan aksi untuk berdiskusi. Masyarakat sekitar kecamatan yaitu Desa Seibamban, di mana mereka mempertanyakan tentang bantuan sosial baik sembako maupun BLT maupun BST yang ditujukan oleh pemerintah. Pada prinsipnya mereka kurang bersabar karena banyak juga yang sudah mendapat di kecamatan sebelah, sehingga masyarakat bertanya akan hal itu tentang kapan bantuan datang. Dan yang terlebih lagi, banyaknya juga masyarakat yang belum mendapat bantuan. Maka dari ini kami pemerintah setempat akan segera mendata ulang, yaitu melalui musyawarah desa khusus. Nanti akan timbul peraturan kepala desa, sehingga masyarakat yang belum sama sekali mendapat bantuan akan diberikan bantuan langsung tunai dana desa sebesar 600.000. Camat juga meminta agar warga yang tidak mendapat bantuan agar segera melapor kepadanya dan nantinya akan didata ulang melalui musyawarah desa khusus. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Pematang Siantar dianggap gagal dalam menjalankan tugas dalam memutus penyebaran COVID-19. Hal ini dibuktikan bebasnya masyarakat berkeliaran di pusat perbelanjaan tanpa menggunakan masker. Seperti inilah keberadaan pengunjung di pasar tradisional Pasar Horas, Kota Pematang Siantar. Ini merupakan salah satu bukti minimnya pengawasan dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Pematang Siantar. Terbukti di pusat perbelanjaan ditemukan pengunjung maupun pedagang yang tidak mengenakan masker. Selain itu, fasilitas pemutus mata rantai COVID-19 seperti tempat cuci tangan umum, rambu jarak bersama pedagang dan pengunjung juga terpantau minim. Salah seorang pengunjung Pasar Horas Pematang Siantar mengatakan,
tak memakai masker karena lupa dan juga dirinya tidak takut terkena corona. Pemerintah kan masih menerapkan peraturan agar masyarakat menggunakan masker. Kenapa nggak pakai masker, Ibu? Lupa tadi, Pak. Kenapa lupa, Bu? Lupa pakainya dan lupa. Waduh, nggak takut kena corona ya? Kasus adanya, Pak, kalau di Siantar. Jadi Bu nggak takut masalah corona di Banda? Enggak lah, karena takut lah. Aku yang sering berhadapan sama orang Siantar, aku kan jualan keliling. Oh gitu ya? Nggak ada kena corona. Nggak ada ya? Hal serupa juga terjadi di pusat pasar Dwi Kora Parluasan. Keramaian pengunjung pasar dan pedagang tidak sebanding dengan fasilitas pendukung yang tersedia. Sementara Kota Pematang Siantar sendiri masuk status zona merah di Sumatera Utara. Minimnya pengawasan dari tim gugus tugas di Kota Pematang Siantar juga terlihat banyaknya pusat perbelanjaan modern yang beroperasi tanpa mengikuti protokol kesehatan. Jika hal ini tidak segera diminimalisir, dikhawatirkan pemutusan mata rantai COVID-19 di Pematang Siantar semakin sulit. Ebit Masdar melaporkan untuk Eva Rina TV. Akibat pandemi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama akhirnya resmi meniadakan pemberangkatan jemaah haji tahun ini. Keputusan pemerintah berdampak kepada 146 calon jemaah haji asal Kota Pematang Siantar yang gagal berangkat ke Tanah Suci. Peniadaan keberangkatan calon jemaah haji asal Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara dikarenakan penyebaran virus corona yang tidak kunjung usai di beberapa negara di dunia. Ratnawati Nasution, selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kota Pematang Siantar mengatakan, jika pembatalan pemberangkatan jemaah haji tahun ini didasarkan pada aspek kesehatan dan keselamatan jemaah haji dan petugas haji. Hal ini memang sudah menjadi suatu hal yang positif dengan adanya terkait dengan COVID-19. Yang untuk berangkat itu sebenarnya dengan cadangan sudah lengkap lah itu semuanya 146 orang. 146 orang bersama dengan cadangan. Kemudian ini yang 146 orang ini akan berangkat dan sudah selesai segala macam hal. Baik suntikan dari kesehatannya, baik dari buku juga sudah ada dari kita. Kemudian yang belum ada fasilitasnya hanya koper, tas koper yang belum sampai pada kita. Namun demikian, jemaah yang batal berangkat tahun ini akan diberangkatkan pada masa pemberangkatan tahun 2020 atau 1442 Hijriah. Bagi jemaah haji reguler dan khusus yang telah melunasi biaya perjalanan haji tahun ini akan menjadi jemaah haji pada tahun 2020 mendatang. Diharapkan calon jemaah haji asal Kota Pematang Siantar bersabar dengan keputusan pemerintah yang membatalkan pelaksanaan ibadah haji tahun 1440 Hijriah atau pada tahun 2020. Ebit Masdar melaporkan untuk Eva Rina TV. Akibat intensitas hujan tinggi, satu rumah rubuh diterjang banjir. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, akibat intensitas curah hujan yang tinggi, ratusan rumah rusak di 3 nagori Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Bahkan satu rumah rubuh diterjang banjir. Hujan deras yang melanda hampir seluruh wilayah Kabupaten Simalungun beberapa hari ini mengakibatkan ratusan rumah warga rusak di 3 nagori. Ketiga nagori tersebut yaitu Nagori Rambung Merah, Nagori Pamatang Simalungun, dan Nagori Karangbangun. Meski tidak ada korban jiwa, hujan deras disertai angin kencang di wilayah ini juga mengakibatkan longsor dan banjir di sekitaran jembatan Jalan Uluk Masinaga, Nagori Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Debit air yang cukup besar di aliran sungai meluap ke permukiman warga dikarenakan gorong-gorong jembatan tertutup material pepohonan. Camat Siantar Daniel Silalahi mengatakan,
Saat ini upaya yang dilakukan pihak kecamatan melakukan gotong royong di aliran sungai, serta mendata rumah warga yang rusak diakibatkan banjir. Tadi malam curah hujan sangat tinggi, jadi mengakibatkan beberapa rumah warga rusak. Yang satunya satu roboh, total rumahnya akibat temboknya rusak. Kemudian ada halamannya longsor dan berdampak banjir sampai ratusan rumah. Karena air tersebut naik dan memasuki halaman rumah dan dalam ruangan rumah. Sampai sekarang ini kami sudah melakukan gotong royong seperti yang kita saksikan tadi. Sudah kita usahakan dengan seling ditarik akibat sampah-sampah dan runtuhan pohon-pohon yang tumbang yang menutupi saluran pada jembatan tersebut. Diimbau kepada warga yang bermukim di aliran sungai untuk tidak melakukan pembangunan dan tidak membuang sampah sembarangan ke aliran sungai. Pentanews Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Kepolisian Resort Nias berhasil menangkap 2 warga binaan yang kabur dari Lembaga Kemasyarakatan kelas 2B Gunung Sitoli. Keduanya kabur pada Minggu lalu saat ibadah berlangsung dengan memanjat tembok pengaman. Kepolisian Resort Nias berhasil menangkap kembali 2 warga binaan yang kabur dari lapas kelas 2B Gunung Sitoli. Napi tersebut mengambil kesempatan kabur saat sedang dilaksanakannya ibadah di lapangan lapas pada hari Minggu lalu. Keduanya menerobos ke atap kamar lalu memanjat tembok pengaman berduri. Penangkapan kedua warga binaan tersebut berdasarkan informasi dari warga yang bersembunyi di tengah hutan di Desa Simandaulo, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli. Petugas kemudian mendatangi lokasi dan menangkap kedua pelaku tanpa perlawanan. Kedua warga binaan yang kabur Trisman Boys yang terjerat kasus pembunuhan dengan vonis 17 tahun 6 bulan dan Haris Golo tahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli atas kasus curanmor. Pada sore hari ini sekira pukul 16.00 bahwa 2 orang napi Lapas Gunung Sitoli yang melarikan diri pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 10 telah berhasil diamankan sore ini sekitar pukul 16 oleh tim gabungan Polres Nias dengan Lapas Gunung Sitoli dengan Kodim 0213 Nias di sekitar Desa Simandraele, Kecamatan Gunung Sitoli, Kabupaten Sitoli. Kepolisian Resort Nias kemudian menyerahkan kedua warga binaan tersebut kepada pihak lapas untuk menjalani sisa masa hukuman serta proses hukum selanjutnya. Haugo Manozega melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Kepala Subbagian Protokoler Pemko Medan Syamsul Fitri divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan karena terbukti terlibat dalam kasus suap terhadap Wali Kota Medan nonaktif Tengku Zulmi Eldin. Pengadilan Tipikor Negeri Medan menggelar sidang putusan terhadap salah satu terdakwa kasus suap terhadap Wali Kota Medan nonaktif Tengku Zulmi Eldin. Syamsul Fitri, Kasubag Protokoler Pemko Medan, divonis 4 tahun penjara dan denda sebanyak 250 juta rupiah, subsidi 2 bulan kurungan. Lewat sidang online tersebut, Majelis Hakim yang dipimpin Abdul Aziz memvonis terdakwa karena terbukti bersalah melakukan suap terhadap Zulmi Eldin. Dalam kasus ini, Syamsul berperan sebagai perantara dan pengumpul uang suap dari sejumlah kepala dinas kepada Zulmi Eldin. Vonis hukuman tersebut relatif lebih rendah dari tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut KPK. Sebelumnya, jaksa meminta Majelis Hakim agar terdakwa Syamsul Fitri dihukum 5 tahun kurungan penjara dan denda 250 juta rupiah, subsidi 2 bulan kurungan. Pengacara, apa tanggapannya Bang dengan putusan ini? Kita pikir-pikir dulu.
kita sudah mendengar putusan dan sebagai pihak kami sependapat dengan klien kami masih melakukan pikir-pikir untuk melakukan banding atau menerima. Dalam perkara hari ini khusus Syamsul Fitri. Jadi kalau berkas yang lain itu mungkin dalam waktu lain akan diputus. Menanggapi putusan hakim tersebut, tim kuasa hukum terdakwa memutuskan untuk pikir-pikir apakah melanjutkan banding atau tidak. Daniel Pekuwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, pelaksanaan new normal di Parapat Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang saat ini masih dalam tahap uji coba. Langkah ini diberlakukan untuk memastikan kesiapan pelaku wisata dan masyarakat mengikuti protokol kesehatan dengan ketentuan baru yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Sampai saat ini, pemerintah Kabupaten Simalungun masih belum menerapkan aturan new normal. Namun, Pemkab Simalungun masih terus mempersiapkan langkah-langkah untuk menerapkan new normal dan wisata Parapat menjadi daerah uji coba penerapannya. Tahap uji coba pelaksanaan new normal di Parapat untuk memastikan kesiapan pelaku wisata, mulai dari restoran, hotel, dan masyarakat, mengikuti protokol kesehatan dengan ketentuan baru yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Mixnon Andreas Timamora menyampaikan, alasan Parapat dilakukan uji coba supaya dapat meningkatkan kembali kehidupan pariwisata di sekitaran Danau Toba. Karena Parapat merupakan daerah wisata yang terintegrasi dengan beberapa kabupaten kota dan tidak bisa dipisahkan. Terlebih Parapat merupakan salah satu pintu gerbang menuju ke kawasan Danau Toba. New normal Simalungun belum menerapkan, tetapi kita sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk menerapkan new normal dan kita buat uji coba di Parapat. Kenapa di Parapat kita buat uji coba? Karena memang Parapat berbatasan dengan daerah yang hijau, Samosir misalnya. Parapat pintu gerbang ke Samosir. Jadi wisata Danau Toba ini terintegrasi. Kita mau coba bagaimana di kabupaten lain dengan kabupaten ini sama-sama bisa menghidupkan pariwisata Danau Toba. Di samping itu juga uji coba di Parapat ini kita melihat kesiapan pelaku wisata dari mulai restoran, hotel, dan masyarakat untuk betul-betul mengikuti protokol kesehatan. Walaupun penerapan new normal di Parapat masih banyak yang harus dievaluasi, namun Pemkab Simalungun masih tetap menunggu petunjuk dari pemerintah dalam penerapan new normal. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, menuju normal baru, pemerintah Nias Utara lakukan sosialisasi di 4 kabupaten. Salah satunya Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, dan Kota Gunung Sitoli. Walau masih dalam zona hijau, sosialisasi menuju normal tetap dilakukan di tengah masyarakat. Meskipun Kepulauan Nias berstatus zona hijau COVID-19, protokol kesehatan tetap diterapkan bagi seluruh masyarakat yang beraktivitas di luar rumah. Sosialisasi terus digenjot oleh masing-masing daerah di Kepulauan Nias untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bupati Nias Utara Marcelinus Ingati Nazara selaku Ketua Forum Kepala Daerah Kepulauan Nias menjelaskan, new normal akan diterapkan di Kepulauan Nias dengan mematuhi protokol kesehatan. Nazara mengatakan pada pertemuan Forkada akhir-akhir ini yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Kepulauan Nias telah menyepakati untuk membuat peraturan daerah dan peraturan wali kota tentang new normal ini. Kepulauan Nias secara umum adalah sampai saat ini masih kita bisa pertahankan sebagai zona hijau. Tidak seorang pun yang terpapar tentang
COVID-19. Kita di dalam memasuki era new normal ini, dan secara pribadi saya sudah datang di beberapa kecamatan, dan hari ini juga nanti saya akan ke Afulu. Dengan pertemuan-pertemuan ini setidaknya juga kita bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. New normal ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat untuk nantinya dapat menyesuaikan kehidupan yang baru dari sebelumnya. Saat ini pun pihaknya telah mendatangi beberapa kecamatan untuk berkomunikasi dan sekaligus bersosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Rencana pembuatan perda atau perwal itu nantinya akan dibahas pada pertemuan Forkada selanjutnya untuk menyamakan persepsi sehingga dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Augo Manuzega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.